Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fix ya, Anies tidak maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat, dan di DKI dia gagal. Jadi beritanya adalah anti klimaks gagalnya Anies Baswedan berlayar untuk merebut gubernur, jabatan politik di gubernur Jakarta, dan dia tidak maju pada pilgub gubernur Jawa Barat. Itu artinya Anies Baswedan kalah secara politik. Dalam politik, isinya politik adalah ada 3: 1, bagaimana merebut kekuasaan, dan kedua, bagaimana menggunakan kekuasaan yang sudah direbut itu, dan ketiga, bagaimana mempertahankan kekuasaan itu kalau perlu sampai mati. Dan Anies gagal merebut kekuasaan, dan itu secara politik dia kalah, mungkin juga dikalahkan oleh orang-orang jahat yang sudah mempunyai perencanaan jahat untuk mengepung Anies Baswedan sejak Pilpres, yang hampir dia tidak bisa berlayar sebagai bakal calon presiden, tapi dengan izin Allah dia bisa bertarung dan kalah atau dikalahkan dalam Pilpres. Dan sekarang dia juga tidak bisa berlayar. Orang-orang yang punya perencanaan jahat sama ya. Bagaimana orang-orang yang berbahaya karena selalu mengusung keadilan akan membahayakan oligarki dan kawan-kawannya. Itu adalah Anies Baswedan. Dan kali ini dia sempurna, tidak bisa berlayar karena dikepung. Mungkin orang-orang jahat yang memang takut dengan nilai-nilai keadilan yang ditawarkan oleh Anies, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai transparansi, nilai-nilai membela orang-orang yang dikalahkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lebih banyak. Itu memang ditakuti oleh orang-orang yang tamak dan rakus, yaitu para pengusaha yang sekarang akan berkerumun, termasuk oligarki akan berkerumun di sekitar istana. Sekali lagi Anies kalah, dan harusnya dia berkaca pada sejarah Anwar Ibrahim yang berhasil menjadi Perdana Menteri setelah perjalanan berliku-liku. Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri berusia 77 tahun. Dan dia berjuang mengalami gelombang pasang naik, pasang turun, melereng, dan dituduh korupsi, dituduh sodomi, dipecat, ya, dicabut kukunya dari partai yang membesarkan, yaitu UMNO kalau tidak salah ya. Dan akhirnya dia membuat partai sendiri, Partai Keadilan Rakyat, dan masih berjuang mencapai jabatan politik tertinggi di saat usianya sudah senja Anwar Ibrahim. Tetapi dengan Partai Keadilan Rakyat, dia melayari gelombang politik dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kendaraan Partai Keadilan Rakyat alat untuk merebut kekuasaan. Tetapi Anies menempuh jalan yang berbeda. Dia tidak ingin masuk partai anu, tidak ingin masuk partai anu, dan tidak ingin membangun partai anu. Jadi maunya apa? Kalau belajar dari sejarah, karena Anies itu suka sejarah, suka biografi orang-orang besar, tampaknya ya
harus membuat partai sendiri. Karena kalau tidak bikin partai sendiri, maka independensi itu tidak bisa terjaga. Karena betul-betul tergantung pada siapa yang menawarkan jabatan atau menawarkan peluang untuk meraih jabatan politik tertentu. Jadi harus diakui Anies secara politik kalah apapun alasannya, tetapi masih ada yang tersisa, yaitu nilai-nilai keadilan, komitmen terhadap negeri ini, komitmen untuk mensejahterakan orang-orang yang lemah, yang tidak pernah dibicarakan, tidak pernah didiskusikan oleh para politisi yang sekarang berkuasa, baik pada tingkat pusat sampai daerah di bawah payung besar Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi memang hanya yang tersisa hanya Anies Baswedan. Cukup seorang Anies Baswedan untuk Indonesia, karena dialah satu-satunya peserta Pilpres yang kalah, dan orang yang kalah dalam Pilpres itu hendaknya jadi oposisi. Tetapi kawannya yaitu Nasdem dan siapa itu PKB tentu tidak ingin mengikuti Anies menjadi oposisi, padahal mereka adalah pihak yang kalah ya. Partai-partai pengusung, partai pendukung yang kalah itu seharusnya Caimin harus jadi oposisi. Sekarang dia terserap ya, pada kekuasaan, pada rejim yang ya seperti itulah ya, Prabowo ya, dan Nasdem juga alasan-alasan yang lebih primordial, mungkin alasan bersahabat lama. Nasdem juga terserap ya pada rejim yang akan mengalami kesulitan karena mewarisi ya persoalan-persoalan yang tidak kecil yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Tentu kita ucapkan ya selamat kepada Anies ya, yang tidak terpilih, tidak bisa berlayar. Satu cara ya, Allah berikan satu peluang untuk melakukan refleksi, dan juga mungkin ya ini satu blessing in disguise, satu ada hikmah di balik apa saja yang harapan-harapan yang tidak tercapai. Dan di balik sana tentu selalu ada perencanaan kejahatan untuk melawan keadilan, karena dalam sejarah pertarungannya adalah pertarungan hak dan batil. Dan kalau Anies ingin menegakkan yang hak, menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, merawat demokrasi supaya sehat, tanpa dinasti politik, tanpa korupsi dan lain-lain, maka itu adalah jalan hak. Dan jalan hak itu dihalang-halangi, berarti yang menghalang-halangi adalah pihak yang melakukan perencanaan kejahatan. Dan itu satu perbuatan yang memalukan ya. Dan kita tentu teringat ya, ucapan dari filsuf atau dari pujangga Belanda ya, Multatuli, yang sangat terkenal bahwa yang memalukan adalah kejahatan, bukan kemiskinan, katanya. Dan Multatuli juga mengatakan Indonesia ya, itu begitu kaya rayanya, begitu hijau royo-royo, itu seperti sepotong surga di Katulistiwa. Tetapi surga di Katulistiwa itu penuh dengan orang-orang miskin, penuh dengan orang-orang yang gagal dalam kehidupannya karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang cukup, akses pekerjaan yang mudah, dan lain-lain. Jadi sepotong surga di Katulistiwa yang dipenuhi oleh kerumunan jutaan orang-orang yang miskin dan orang-orang anak muda yang susah pekerjaan, penuh dengan pengangguran.
Jadi kalau begitu Indonesia sebagai surga, di Katulistiwa itu, surga itu ternyata dinikmati oleh segelintir orang Indonesia yang berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Jadi surga itu memang sangat menguntungkan bagi orang-orang asing dan kawan-kawannya, orang-orang yang di Indonesia yang segelintir itu. Dan dalam konteks itu tampaknya Anies Baswedan harus menjadi bagian civil society yang akan melakukan semacam balancing, ya, mengecek atau merawat demokrasi melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sementara pengusaha-pengusaha yang memang itu adalah menjadi bagian dari pemerintahan, tentu oligarki akan mengusung atau memasuki istana, dan itu satu pekerjaan yang jauh lebih sulit yang dihadapi oleh bangsa kita. Bukan pekerjaan mudah, apalagi civil society. Salah satu tokohnya Anies Baswedan tidak punya kekuasaan, tidak punya partai juga, dan tampaknya kekalahan Anies dalam pilgub, dalam pilpres itu mengajarkan banyak hal, dan kita tahu, kita ingin atau kita yakin dan percaya Anies akan melakukan satu refleksi yang mendalam dan menyeluruh. Apakah dia akan meniti jalan yang berliku-liku yang panjang untuk mencapai RI 1, dan itu berarti membentuk partai sebagaimana dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Ada sebuah kemutlakan, kalau tidak sebuah keharusan. Dan bagi relawan atau pendukung-pendukung keadilan, pejuang-pejuang keadilan, kalau setelah 20 Oktober itu situasinya, kalau kita lihat di podcast itu, tidak akan membaik, ya, semakin gelap karena warisan persoalan yang begitu besar dan menguatnya dinasti politik di berbagai daerah. Sebagaimana juga nanti kalau terpilih Pramono Anung menjadi gubernur bersama Rano Karno, jangan lupa Pramono Anung itu juga bagian dari dinasti politik karena anaknya sudah menjabat menjadi Bupati Kediri. Ya itulah, ya, permainan dunia yang bikin kita itu bingung sebenarnya. Apa yang kita bayangkan itu tidak terjadi, yang direncanakan itu tidak terjadi. Tapi hidup ya begitu, ya. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup bergerak, berjalan tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita kalkulasikan. Hidup tidak seperti yang kita imajinasikan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Hidup seperti yang kita jalani saja. Yang kita jalani saja adalah Anies kalah secara politik, tapi dia menang secara moral karena masih bersemayam di dalam relung-relung hatinya cahaya keadilan, kejujuran, kebenaran di tengah-tengah bangsanya yang penuh dengan koruptor, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diselesaikan, penuh, ya, dengan kemunafikan, penuh dengan narasi-narasi kebohongan. Dan sekarang Anies Baswedan sebagai bagian dari civil society, dia akan berhadapan dengan rejim, dengan presiden yang bernama Prabowo, seorang demagog, seorang yang mampu membangkitkan semangat, tetapi penuh dengan kebohongan. Dan harus, kebohongan pertama, dia pernah bilang, saya, siapa yang terkenal akan timbul
bersama rakyat, saya akan tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia timbul bersama Jokowi dan rakyat, dibiarkan tenggelam. Dan sekarang dia diberikan amanah sebagai penguasa baru. Apakah dia bisa membangkitkan rakyatnya sendiri? Menurut Anies Baswedan, Prabowo Gibran seharusnya bisa lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tetapi jangan lupa, nilai-nilai keadilan itu jauh dari narasi, dari ucapan-ucapan, dari pikiran Prabowo, kecuali dia sebagai seorang demagog itu hanya ingin korupsi akan kita berantas, kemiskinan akan kita berantas. Anda percaya dengan ucapan Prabowo? Selamat berjuang Prabowo dan selamat berjuang Anies Baswedan untuk merebut RI 1. Siapa tahu kalau negara kita memasuki fase gelap, ya, di mana gelap, utara gelap, selatan gelap, timur gelap, barat juga gelap. Kata Jalaluddin Rumi, kalau semuanya gelap. Seorang Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi abad ke-12 atau abad ke-13, karena dia lahir 1207 dan wafatnya 1273 dalam usia 66 tahun. Dia berkata, kalau sekelilingmu tampak gelap, coba kamu lihat sekali lagi. Jangan-jangan kamu itulah cahaya. Jadi jangan mengharap, ya, perbaikan-perbaikan itu digantungkan pada orang lain. Tetapi perbaikilah dirimu sendiri. Lakukanlah refleksi sehingga kamu, jangan-jangan kamu adalah cahaya dan menjadi bintang di langit zaman. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung itu tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid Enam Syuhada. Sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin
sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.